Kerja cerdas dan bukan kerja keras, karena kerja keras itu adalah sumber kegagalan. Nah, hal ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Seperti biasa, sebelum kita membahas hal ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu hari ini. Tuhan, saat ini saya ingin berdoa buat mereka yang selalu setia mendengarkan Kau. Buat selalu setia untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan saat ini dalam mempelajari segala isi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kamu tidak setuju dengan kerja keras itu adalah sumber kegagalan. Banyak pasti yang komplain tentang hal ini. Karena di luar sana itu ada yang mengatakan dan motivator-motivator mengatakan bahwa bekerja keraslah kamu sampai kamu mencapai kesuksesan. Kalau saya mendengar hal ini tidak masuk akal dan ini adalah cara yang salah. Loh, kenapa salah Mas Roni? Gini, saya ingin memperjelas bagi kamu bahwa kita sebagai manusia yang selalu bekerja itu ada batasannya. Karena Tuhan menyediakan bagi kita apa yang kita kerjakan dan bagaimana hasilnya. Mari kita buka dalam Amsal 10 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ingat, semua berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kamu sudah paham sampai saat ini? Jadi, tidak perlu kamu bekerja keras atau memaksakan diri kamu. Apa yang diberikan Tuhan, apa yang cukup hari ini bagimu, syukuri dan pakailah sesuai dengan rencana Tuhan dan kebutuhanmu. Jadi, jangan memaksakan. Banyak orang sekarang kerja itu terlalu dipaksa atau bisa dibilang terlalu ngoyo, yang ujungnya ya bisa membuat dia stres dan akhirnya sakit. Dan apa yang dicari dia selama ini itu ujung-ujungnya ya mengobati dirinya sendiri. Seperti saya pribadi, di mana dulu saya punya visi dan misi yaitu bekerja keras sampai lembur malam setiap malam. Saya terus bekerja dan bekerja. Dan akhirnya saya jatuh sakit. 1 bulan saya di rumah. Dan di rumah sakit saya di opname. Ya alhasil apa yang saya cari habis begitu saja. Dan sampai pun kekurangan biaya. Ini satu teguran bahwa kerja itu harus disesuaikan dengan maksimal tenaga kita. Bukan memaksakannya. Memang tidak salah bekerja keras, tetapi salah karena kerja itu sama dengan ibadah. Kita beribadah kepada Tuhan, karena dengan bekerja kita melakukan hal-hal yang baik, yang layak di hadapan Tuhan. Kerja cerdas perlu kita harus kembangkan dalam diri kita. Karena dengan kerja cerdas kita mengetahui apa target kita, apa yang menjadi fokus kita, dan apa yang menjadi hal yang harus kita disiplinkan dalam kerja cerdas kita. Ada 3 bagian yang membuat kita berhasil, yaitu pertama, kerja cerdas. Lalu yang kedua, kerja fokus. Dan yang ketiga yaitu kerja disiplin. Kerja cerdas yaitu mengefisiensikan segala sesuatu agar lebih mudah dan cepat mencapai target. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam kerja cerdas. Yang pertama yaitu kamu harus kerja tepat pada sasaran. Saya kasih contoh. Misalnya kamu saat ini sales lipstick, di mana kamu harus bekerja cerdas. Kamu harus mempunyai yaitu sasaran utama, bagaimana pembeli yang tepat kamu fokuskan. Misalnya ya biasanya lipstick digunakan oleh wanita
Kan nggak mungkin kepada seorang pria kita pasarkan hal itu. Misalnya wanita di usia berapa dan bagaimana yang mereka sukai. Nah, dari situ kita bisa rangkum dan tulis dan bagaimana target kita. Apa target kita dan bagaimana kita bisa menjangkau sasaran-sasaran kita nanti. Yang kedua, yaitu seperti tadi saya katakan, yaitu harus punya target. Karena dalam bekerja keras, kita harus tahu target kita bagaimana. Misalnya kita memasarkan lipstick tadi. Sama seperti kita bekerja di dalam atau di ladangnya Tuhan. Saat kita ingin menjamah atau merangkul orang-orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, seperti saat ini, saya selalu menjangkau dengan kata-kata atau orang-orang yang telah saya pikirkan. Misalnya, saya selalu mencari membuat judul berdasarkan target saya, di mana kerja cerdas menurut Alkitab. Dan saya telah memaparkannya melalui ayat Alkitab. Kamu pasti sudah mengerti tentang ayat yang saya bacakan tadi. Jadi misalnya gini, saya mencari target saya. Siapa target saya? Di dalam saya memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kerja cerdas dalam dasar Alkitab. Maksud saya seperti ini. Tidak mungkin saya membeberkan atau menjelaskan hal ini mungkin kepada anak-anak di mana mereka belum sampai pada fasenya, yaitu memikirkan cara kerja cerdas. Karena masa anak-anak itu yaitu masa dia bermain dengan dunianya sendiri. Dan kerja cerdas itu tepat bagi orang-orang yang membutuhkan misalnya konseling atau membimbing mereka untuk berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga yaitu target kamu itu bagaimana? Misalnya seperti tadi penjualan lipstik, kamu harus punya target. Misalnya gak usah muluk-muluk, dalam 1 bulan ini saya harus bisa mendapatkan 10 juta yang harus saya belanjakan atau saya dapatkan di dalam memasarkan target lipstik saya ini. Dan target ini yang bisa memacu kita untuk bisa bekerja lebih cerdas lagi. Karena segala sesuatu kalau kita tidak mempunyai target, kita akan berjalan tanpa mengetahui arah kemana kita berlangkah. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu belajar dari kegagalan. Karena apapun segala sesuatu, kegagalan itulah sumber pengetahuan kita. Kita akan terus belajar dari kegagalan tersebut. Dan kegagalan itu yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena dasarnya banyak manusia yang takut dengan kegagalan. Dia merasa takut. Kalau saya melakukan ini, nanti saya takut salah. Kalau saya melakukan itu, mungkin tidak sesuai dengan cara berpikir saya. Ini yang harus kita bunuh dan harus kita hilangkan dalam diri kita. Takut akan kegagalan. Belajarlah dari kegagalan, karena kegagalan itulah yang membuat kamu semakin pintar dan bisa melakukan hal-hal yang baru. Kegagalan adalah salah satu kunci mencapai satu keberhasilan. Nah, yang pertama kita telah bahas tentang kerja cerdas. Apa yang harus kamu sasarkan, bagaimana kamu punya target, dan target kamu itu bagaimana. Apakah sesuai dengan apa yang kamu pasarkan? Misalnya, ingin kamu menjamah jiwa-jiwa baru bagi kamu yang ingin memberikan konseling kepada mereka. Nah, lalu yang hal kedua yaitu fokus. Ambil satu hal, yaitu kamu pantang berhenti sebelum mencapai hasil. Seperti tadi, saat kamu ingin memasarkan lipstik tersebut, lakukanlah. Biasa dengan kegagalan. Jangan takut. Kalau kamu gagal sekali, bangkit. Coba lagi, lakukan dengan metode-metode lain. Misalnya memasarkannya mungkin bisa melalui media online
atau door to door atau mulut ke mulut. Dan bisa kamu buat, misalnya setelah kamu memakai lipstick ini bagaimana? Ya, perasaan kamu, gimana kamu merasa nyaman menggunakan lipstick ini? Kamu bisa berikan testimoninya atau membuat video dan membagikannya melalui media sosial. Mungkin cara ini lebih bekerja lagi. Dan kamu harus fokus. Jangan berhenti sebelum kamu mencapai hasil. Karena kebanyakan kita berhenti sebelum mencapai hasil. Bisa dibilang penyebab kegagalan yaitu karena melakukan lompat katak dalam usaha mereka. Mereka tidak fokus kepada usaha yang satu, lalu beralih ke usaha yang lain. Ini yang membuat kita susah mencapai kesuksesan dan membuat kita ingin itu dan yang banyak lagi, sehingga tidak fokus pada satu hal. Coba fokus kepada satu hal. Lakukan itu sampai berhasil. Sama saat kita fokus kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Kita minta kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Dan lakukan. Minta hikmat daripada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika kita minta, misalnya kita ingin sepeda motor. Dengan bekerja cerdas, kita bisa melakukan itu. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan, bukan berdasarkan pengertian kita sendiri. Banyak hal-hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita pertimbangkan. Tapi jangan terlalu banyak berpikir. Lakukan dengan mempraktekannya, bukan hanya memikirkan saja. Seperti video saya ini. Apa yang saya ucapkan, kamu praktekkan. Nah, itulah hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yaitu disiplin. Kamu buat to-do list. Loh, apa tuh Mas Roni? To-do list. To-do list itu seperti kamu membuat planning. Di mana planning ini harus kamu patuhi. Misalnya, gimana saya bisa juara kelas? Ya, kamu harus belajar secara disiplin. Kamu nggak bisa melanggar apa yang menjadi komitmen kamu. Disiplin ini penting, harus kita tanamkan dalam diri kita untuk bisa menghasilkan sesuatu hal di luar dari jangkauan kita. Lalu, dari hasil disiplin itu, misalnya kamu dengan belajar keras atau belajar cerdas, kamu bisa mendapatkan ranking 1 di kelas kamu. Ya, sedikit banyaknya kamu beri penghargaan kepada diri kamu sendiri. Ini akan memacu diri kamu untuk lebih baik lagi. Lalu, dibalik memberikan hadiah kepada diri kamu, coba lakukan beri hukuman. Maksudnya, hukuman ya bukan harus menyiksa diri kamu. Berikan hukuman yang sifatnya membangun. Misalnya, hari ini kamu tidak belajar selama 1 jam. Nah, esok kamu bisa tambahi dengan cara belajar menjadi 2 jam. Ini yang menjadi hukuman bagi kamu yang bisa membuat kamu membangun disiplin kamu. Jadi, coba lakukan hal ini. Karena secara pribadi, kerja cerdas itu adalah hal yang tepat buat kita lakukan di zaman sekarang ini. Di mana semakin canggihnya zaman sekarang ini, segala sesuatunya menjadi simpel. Orang nggak mau yang ribet. Jadi nggak ada zamannya lagi kerja keras. Ya, saya secara pribadi bisa dibilang kerja keras itu sama seperti kerbau yang membajak di sawah. Nah, coba belajarlah untuk melakukan hal-hal yang cerdas. Bukan bekerja keras. Ingat hal ini. Dan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku. Terima kasih Yesusku, atas hikmat yang kau berikan dalam hidupku. Tuhan, ubah cara pikirku dan mindsetku di dalam bekerja. Biarlah kami melakukan segala pekerjaan dengan melakukan bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Karena firman-Mu telah menegaskan hal ini. Saat ini apapun yang kami lakukan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, Kaulah sumber ketenangan dalam hidupku. Haleluya. Amin.
Baiklah, saudara-saudara, saya berharap kamu bisa memahami apa yang saya utarakan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.